Selamat datang di Gerbang Neraka. Itu adalah istilah untuk kawah besar di padang pasir Turkmenistan yang selama puluhan tahun mengobarkan api. Tetapi seperti apa asal-usulnya masih tetap menjadi sebuah misteri. Kendati demikian, padang pasir Karakum merupakan wilayah sangat panas, dengan bukit pasir mencakup sekitar 70% Turkmenistan. Wilayah ini dapat dijelajahi seluas 350.000 km persegi selama berhari-hari, dan yang terlihat hanyalah wilayah tak berujung dan lembah gurun tandus Karakum. Di bagian utara gurun, Anda dapat menemukan lubang gas cair yang telah mengobarkan api selama beberapa puluh tahun dan dikenal sebagai Gerbang Neraka. Konon kabarnya, temuan bermula pada tahun 1971 saat pakar geologi Uni Soviet melakukan pengeboran untuk mencari minyak di padang pasir dan menemukan kantung gas alam. Pengeboran itu disebut-sebut menyebabkan terbentuknya 3 lubang besar. Untuk mencegah metana bocor, pakar geologi dikabarkan menyulut api salah satu lubang dan memperkirakan api akan mati dalam beberapa minggu. Tetapi, setelah seorang penjelajah Kanada, George Kourounis, bertolak ke kedalaman kawah ini pada 2013 lalu, ia mengatakan tak ada dokumen yang menyebutkan mengapa terbentuk kawah seperti ini. We'll find out. Copy that. Dr. Green, what's my temperature here? Saat saya melihat untuk pertama kali dan berjalan di sisi kawah, angin panas gurun serta kobaran api di kawah sangat terasa di wajah saya. Saya merasa inilah tempatnya setan keluar. Dalam ekspedisi untuk National Geographic pada 2013 itu, Kourounis memang berusaha untuk mencari tahu mengapa kobaran api permanen ini bisa terjadi. Menurut pakar geologi Turkmenistan, kawah selebar 69 meter dengan kedalaman 30 meter ini terbentuk pada tahun 1960-an, tetapi baru mengobarkan api pada tahun 80-an. Namun, dengan tingginya harga minyak dan gas di Turkmenistan selama masa Soviet, tampaknya catatan apapun terkait terbentuknya kawah menjadi rahasia tingkat tinggi. Sejauh ini, lubang metana yang terbakar ini menjadi salah satu tempat kunjungan turis di Turkmenistan. Salah satu hal yang paling mengecewakan tentang kawah ini adalah tak banyak informasi yang bisa saya dapatkan, bahkan setelah mengunjungi negara ini. Saya berusaha keras untuk mendapatkan laporan resmi, dokumen yang menunjukkan insiden, tapi hasilnya nihil, kata Kourounis. Bahkan ada kontroversi bahwa kawah ini tersulut tak sengaja, dengan petir, atau memang disengaja. Teori lain menyebutkan kawah ini dibakar dengan teknik pembakaran, cara yang biasa dilakukan untuk menutup lubang gas alam karena surplus atau demi keamanan. Tetapi bila pun strategi itu benar, laporan zaman Soviet tersebut diyakini para pakar akan tetap dirahasiakan. Sejarawan Jeronim Perovich mengatakan, misteri Gerbang Neraka ini cukup logis. Kawah itu merupakan refleksi bagaimana berbagai hal dikerjakan pada masa Soviet. Saat itu hanya keberhasilan yang dilaporkan, bukan kegagalan. Karena lokasi kawah di daerah gurun terpencil, dampak yang diakibatkan juga minimal. Apalagi karena Uni Soviet tidak pernah memiliki masalah dengan pasokan gas, saat itu dengan produksi 700.000 kubik meter setahun. Jadi, terbakarnya lubang gas ini merupakan alternatif yang praktik menurut Perovich. Membakar 15.000 meter kubik per tahun, atau sekitar 4 kali yang digunakan Swiss setahun, bukan apa-apa bagi mereka. Jadi, daripada menggunakannya dengan menyalurkan lewat pipa dan harus membangun infrastruktur, mereka memutuskan untuk membakarnya. Di sisi lain, Stefan Green, seorang pakar mikrobiologi yang ikut dalam ekspedisi bersama Kourounis, mengatakan melepaskan metana tanpa kendali merupakan satu hal buruk
jadi membakarnya merupakan satu hal yang logis. Membakar gas menghasilkan karbon dioksida, namun membakar metana lebih bahaya lagi. Praktik ini biasa dilakukan di negara-negara seperti Irak, Iran, atau Amerika Serikat. Apapun itu, kawah itu terus terbakar. Sayangnya, masalah ini belum juga terungkap sampai hari ini, kata Perovic. Dalam 10 tahun terakhir, hanya sejumlah penjelajah mencoba melihat dari dekat kobaran api di gurun pasir ini. Turkmenistan pernah mempertimbangkan untuk mematikan api, namun pemerintah setempat memutuskan kawah ini dapat digunakan untuk meningkatkan pariwisata. Kawah metana yang berkobar ini menjadi salah satu daya tarik wisata di negara yang hanya dikunjungi sekitar 6.000 wisatawan mancanegara dalam setahun. Gurun pasir Karakum ini menarik perhatian para penjelajah, walaupun sulit untuk menuju kawah. Tetapi penjelajah asal Kanada, George Kourounis, menggambarkan pengalamannya luar biasa. Berdiri dengan baju pelindung khusus dan terlihat seperti astronot serta dikelilingi lingkaran api, pengalaman itu adalah pengalaman dunia lain di bumi, katanya. Kemudian, ada satu lubang lagi yang menarik untuk kita telusuri bersama, yaitu Mir Main Rusia. Rusia punya sebuah tambang berlian yang kontroversial. Bagai kawah meteor, tambang ini katanya bisa menghisap helikopter yang lewat. Mir Main, begitulah nama tambang ini. Terletak di kota Mirny, Siberia Timur, Rusia, Mir Main memulai konstruksi pada tahun 1970-an. Pembangunan tunel memerlukan beberapa tahun, sehingga tambang ini baru bisa digunakan pada tahun 1999. Saat itu, kota Mirny masih menjadi wilayah Uni Soviet. Pasca Perang Dunia II, Mir Main menjadi sumber perekonomian Uni Soviet. Lubang tambang ini memiliki diameter 1.200 meter dan kedalaman 500 meter. Karenanya Mir Main menjadi lubang buatan manusia terbesar kedua di dunia. Sayangnya, Mir Main berhenti penggalian tahun 2001 dan stop sepenuhnya pada tahun 2004. Namun pada tahun 2014, Mir Main sudah menghasilkan 6 juta karat berlian dari serangkaian bawah tanahnya. Ini membuat Mir Main menjadi lubang paling mahal dunia. Harga yang dibanderol adalah 13 miliar pound sterling. Saking besarnya lubang ini, ada mitos aneh yang beredar. Katanya pernah ada helikopter yang lewat di atasnya dan terhisap ke dalam Mir Main. Sejak saat itu, wilayah udara di atas Mir Main menjadi area terlarang bagi penerbangan apapun. Sampai saat ini tak pernah lagi ada pesawat yang lewat di tambang Rusia ini.